yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pagi hari ini kita akan bersama-sama masuki ibadah. Namun sebenarnya kita akan bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh selesai. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin.
damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan nas pembimbing sebagai dasar untuk kita ibadah pada pagi hari ini yang terambil dari Markus 1 ayat yang 17 sampai dengan yang ke-18 yang demikian firman-Nya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan dijadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk berdoa untuk kebulatan tekad untuk hidup dalam kasih. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalamnya setiap hari, sebagaimana firman. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sebagai gerejamu, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menegakkan hukum kasih, sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukan kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera. Kita juga akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang 8 sampai dengan yang ke-9 yang demikian firman-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bertolong-tolonglah menjadikan anugerah Allah. Demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Tuhan
Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menaungi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membaca bersama-sama Alkitab kita di dalam pembacaan kita melalui Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Lembaga Alkitab memberi judul, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Yedepius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta menyimpan firman Tuhan dalam kehidupan di dalam hati, terlebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, sungguh sukacita tersendiri bagi kita. Sekalipun saat ini kita beribadah dengan berbagai keterbatasan, namun yakinlah bahwa Tuhan senantiasa akan melingkupi dan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah Minggu Paskah yang kedua bagi kita, ketiga tepatnya begitu ya, bagi kita semua. Tentu kita makin hari tentu makin bisa merasakan bagaimana Tuhan sungguh luar biasa menolong kehidupan kita. Ya. Apalagi di tengah wabah virus corona yang sampai hari ini juga belum ada tanda-tanda akan segera usai. Namun percayalah bahwa Tuhan yang Maha Kasih itu akan senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah jala yang tak koyak. Saya teringat kepada satu kisah dari seorang yang bernama Fania. Waktu itu dia sebagai seorang mahasiswa di Yogyakarta di semester 4. Saat itu dia dapat kabar dari keluarganya di Jakarta bahwa ibunya sedang sakit dan harus dirawat. Kemudian akhirnya dia pulang karena kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan karena sudah dirawat di ICU. Kemudian setelah 3 hari dirawat, ibunya mengalami pemulihan sehat sehingga bisa dibawa pulang. Namun 2 hari di rumah, ibunya kemudian kambuh lagi dan akhirnya meninggal dunia. Tentu ini adalah sebuah pukulan tersendiri bagi Fania. Setelah 2 minggu dari ibunya meninggal, dia mengambil keputusan untuk kembali ke Jogja. Saat itu dia hendak kembali ke Jogja dengan menggunakan pesawat, dan sebelum ke bandara dia naik sebuah mobil untuk menuju ke bandara. Nah, dalam perjalanan mobil yang dia tumpangi kemudian oleng. Begitu oleng, nabrak pembatas jalan, mobilnya terguling-guling, dan akhirnya sopir dari mobil itu sampai meninggal dunia di tempat. Namun anehnya, Fania tidak mengalami luka yang begitu serius, hanya beberapa bagian saja yang lecet-lecet saja. Nah, akhirnya waktu dia melewati peristiwa itu, dia merefleksikan dan dia bertanya, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Sehingga saya mengalami berbagai cobaan yang rasanya kok tidak pernah berhenti. Begitu saya ditinggal oleh ibu, kenapa sekarang saya harus mengalami kecelakaan hebat? Hanya dia menemukan sebuah perenungan dan refleksi, dan dia menyadari bahwa sekalipun dia mengalami berbagai situasi yang tidak mudah, tidak enak, tidak gampang, dia percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi dia. Dia tetap diberi kesempatan untuk hidup. Dan di sana dia akhirnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa hal-hal yang sebenarnya biasa-biasa saja dalam kehidupannya, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu menjadi hal yang sungguh luar biasa. Dia membayangkan bahwa kesehatan yang setiap hari dia rasakan kadang kurang disyukuri. Namun dengan peristiwa ibunya yang sakit sampai dengan meninggal, rasanya itu menjadi sebuah kesaksian yang jelas dalam hidupnya bahwa kesehatan adalah hal yang harus dijaga, dirawat, dan disyukuri. Dan terlebih lagi dia juga melihat bahwa ibunya yang sering berada dan bersama dengan dia sepertinya sudah hal yang biasa saja. Namun akhirnya dia menyadari bahwa selagi orang tua masih ada, maka hendaklah perlu disayang, dijaga, dirawat, dan terlebih juga dihormati. Bahkan dia juga merasakan bahwa ketika dalam perjalanan biasanya dia tidak atau jarang sekali berdoa. Namun saat itu dia menyadari bahwa ketika dalam perjalanan dia bisa selamat, itu pasti adalah berkat pertolongan Tuhan. Jadi dia menyadari bahwa hal-hal yang biasa menjadi luar biasa karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Ada Tuhan Yesus yang datang dan menguatkan dirinya, melindungi dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bisa jadi dalam kehidupan ini kita memiliki berbagai pengalaman untuk merasakan kasih Tuhan. Dan saya yakin tentu pengalaman ini pasti beda-beda dong di antara kita masing-masing. Namun
yang menjadi pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa peristiwa itu adalah wujud penyataan kasih Allah, atau kita menganggap itu adalah peristiwa biasa saja? Ya, walaupun kadang-kadang kita melihat bahwa hal yang luar biasa itu atau sebuah peristiwa yang luar biasa itu dianggap peristiwa yang besar luar biasa kalau itu adalah peristiwa yang spektakuler. Ya, tiba-tiba ada pertolongan Tuhan ketika mau kecelakaan dan seterusnya. Hal-hal yang spektakuler lah dipandang sebagai hal-hal yang luar biasa. Kalau yang sehari-hari rasanya sih biasa saja, bukan hal yang luar biasa ataupun istimewa. Sebagai contoh, ketika beberapa di antara kita mungkin ketika tidur berdoa begitu ya, tapi ketika bangun mungkin jangan-jangan kita lupa untuk berdoa. Kenapa? Karena yang kita iling-iling, kita ingat-ingat hanyalah HP, ya kan? Begitu bangun yang diingat HP, yang dipegang pertama bukan doanya tapi HP-nya, ya. Kadang kesehatan yang kita terima, kehidupan baru, hari yang baru yang kita terima, kita anggap biasa saja dan kurang kita syukuri. Atau hal yang lain, misalnya di dalam perjalanan, kita jarang kemudian berdoa sebelum pergi atau mengucap syukur ketika kita sudah sampai di tujuan. Kadang kita merasa bahwa itu adalah hal biasa, padahal keselamatan dalam perjalanan adalah pelindungan dari Tuhan yang perlu kita syukuri. Dan mungkin masih ada banyak hal lain lagi dalam kehidupan ini yang rasanya biasa-biasa saja, tanpa kita kemudian menganggap itu adalah hal yang istimewa, karena ini adalah hal yang biasa kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita mau melihat bahwa hal-hal yang di dalam kehidupan kita yang biasa-biasa itu menjadi hal yang luar biasa. Nah, kita belajar dari seorang Rasul Petrus bersama-sama dengan kawan-kawannya ketika Yesus menampakkan diri. Dalam bacaan kita di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14, nyata sekali bahwa Petrus mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Waktu itu Petrus adalah seorang nelayan. Karena kegalauannya yang luar biasa, dia akhirnya kembali menjadi nelayan. Padahal dia dengan kawan-kawannya ini sudah 2 kali melihat Yesus bangkit. Pertama ketika Yesus menampakkan diri tanpa Thomas, dan yang kedua Yesus menampakkan diri ketika ada Thomas. Ya, kita bisa lihat pada bagian sebelumnya dalam pembacaan kita di dalam Yohanes, gitu kan. Nah, ini dinyatakan bahwa Petrus dan kawan-kawannya itu sudah 2 kali melihat Yesus menampakkan diri. Namun rupanya itu dianggap menjadi hal yang biasa saja buat mereka, karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Sehingga karena mereka merasa bahwa mereka bingung, tidak tahu apa yang mereka harus lakukan, akhirnya mereka pulang kampung. Wah, ini pulang kampung dan kembali menjadi nelayan. Menarik Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa Petrus berkata kepada kawan-kawannya, ya, ada Thomas, ada Nathanael dan seterusnya, itu dia mengatakan, aku akan pergi menjala. Terus yang lainnya, wis aku tak melu, aku tak ikut, gitu kan. Nah, akhirnya mereka menjala, mencari ikan. Dan mereka tahu sebagai seorang nelayan bahwa hari yang paling tepat untuk pergi mencari ikan yaitu pada malam hari. Nah, mereka pergi pada malam itu. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan apa-apa, alias zong, nihil. Tidak dapat tanggapan apa-apa. Tentu secara fisik mereka pasti lelah, secara hati apalagi. Karena apa? Karena mereka berharap ketika mereka galau, sedih, berduka, ditinggal mati oleh Yesus, dengan mencari ikan, dapat ikan, harapannya mereka bisa terobati rasa galaunya itu. Tapi ini malah nambah galau, bukannya berhasil nambah gagal, dan ya nambah capek hati, capek fisik, begitu kira-kira. Nah, dalam situasi yang lelah itu, tiba-tiba menjelang siang hari Yesus datang. Tapi anehnya mereka tidak mengenali Yesus. Lalu Yesus menghampiri mereka dan bertanya sama mereka, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Loh, ya jelas, mereka nangkap ikan semalaman,
ora oleh apa-apa ya, ndak dapat apa-apa, ya jelas ndak ada lauk pauk gitu, ndak ada ikan. Maka Yesus mengatakan, ya wis, sekarang tebarkanlah jalamu di sebelah kanan di tengah sana, nanti kamu akan memperoleh, kira-kira begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh para murid-murid ketika itu, Petrus dan kawan-kawan, mereka tidak menyanggah atau mereka tidak bertanya dulu mengapa kami harus menjala, tapi justru mereka langsung mengikuti perkataan Yesus dan menjala. Dan ketika menjala, mereka itu sebenarnya menjala tidak terlalu jauh. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, mereka hanya menjala kira-kira 200 hasta. Satu hasta Bapak Ibu itu sekitar 0,45 meter. Jadi mereka kira-kira menjalanya hanya sejauh 90 meter dari tepi pantai. Nah, jadi cuma 90 meter dari tepi pantai mereka menjala, tapi apa yang terjadi itu di luar dugaan mereka. Mereka mendapat ikan yang sangat banyak sekali. Dan jala mereka yang anehnya lagi tidak terkoyak, tidak sampai koyak. Walaupun menangkap ikan sebegitu banyaknya, jala itu tak koyak. Nah, dalam situasi ini mereka akhirnya ada yang sadar. Yaitu kalau disebutkan di dalam Injil Yohanes ini, murid yang dikasihi atau yang dimaksud adalah Yohanes yang mengatakan kepada Petrus itu atau kepada teman-teman yang lain, itu adalah Tuhan, itu Tuhan. Maka Petrus yang tidak pakai baju nyemplung ke danau, nolong teman-temannya dan mengenakan pakaian. Nah, dan menolong teman-temannya. Dan akhirnya kemudian mereka membawa itu semua ke darat. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi perenungan kita bersama, bahwa sebenarnya Yesus yang adalah Tuhan datang kepada mereka dan menyapa mereka. Sebagai seorang nelayan, mestinya menjala itu adalah hal yang biasa. Mereka sangat paham sekali bahwa menjala itu mestinya adalah di malam hari atau mencari ikan di malam hari. Kenapa? Kalau di siang hari, permukaan air itu akan panas dan ikan itu pasti akan ada di dasar. Dan apalagi mereka hanya menebar jalannya 90 meter jauhnya, tentu itu di luar dugaan dan itu di luar akal sehat mereka dan itu di luar kebiasaan mereka. Namun sungguh hal yang luar biasa ketika mereka diperintahkan untuk menjala dan mereka menjala dan akhirnya mendapatkan ikan yang banyak. Nah, dalam peristiwa itu Yesus mengingatkan mereka dan menyadarkan mereka bahwa inilah panggilan awal mereka untuk menjala manusia. Kita bisa lihat di dalam Lukas, ya, kita bisa bandingkan di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 15, ya. Kita bisa melihat Petrus dan kawan-kawan mengalami peristiwa yang hampir sama saat itu ketika Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Ya, mereka yang sebelumnya adalah penjala ikan dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari penampakan Tuhan Yesus di tepi pantai Danau Tiberias ini. Yang pertama adalah sertakan Tuhan Allah dalam setiap perkara. Lihatlah Petrus dan kawan-kawan ketika disertai Tuhan, maka tangkapan menjadi berlimpah. Itulah yang membuat mereka yakin bahwa ketika mereka hidup atau disertai Tuhan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Itulah yang membuat yakin bahwa mereka ketika menjadi penjala manusia pun, mereka akan menjadi penjala manusia yang berhasil. Mereka pernah mencoba untuk mengatasi sendiri tanpa melibatkan Tuhan ketika menjala di malam hari. Namun akhirnya mereka mengalami kegagalan. Namun ketika Yesus datang, mereka bersemangat lagi. Bahkan mereka melakukan apa yang mustahil bagi manusia dan itu mustahil bagi Tuhan, yaitu mereka mendapat tangkapan yang luar biasa. Oleh karenanya, mari saat ini dalam segala hal, dalam segala perkara, libatkanlah Allah. Supaya apa? Supaya Tuhan yang menyertai kita. Libatkan Tuhan dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Niscaya Tuhan Yesus akan menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang kedua,
Tempatkan Yesus sebagai Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Lihat Petrus dan kawan-kawan ketika diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu tidak nolak, gitu kan. Mereka nggak ngeyel lagi ya. Atau seperti Thomas yang kita tahu dia mengatakan pernah tidak percaya sama Tuhan Yesus begitu toh. Tapi akhirnya mereka bersama-sama tidak menolak perintah Tuhan Yesus untuk menebar jala. Dan akhirnya mereka melakukan itu. Dan ketika menebar jala dan mereka melakukan dengan ketaatan, mereka mendapatkan sebuah berkat yang luar biasa. Petrus dan kawan-kawan tidak pernah menolak perintah Yesus untuk menebar jala. Sebenarnya bagi seorang nelayan ini adalah perintah yang konyol. Namun dengan ketaatan mereka melakukan perintah Yesus, mereka menempatkan Yesus sebagai sosok yang memiliki kuasa. Dan ketaatan yang membawa mereka menjadi orang yang berlimpah dengan berkat. Mari jadikan Yesus sebagai nahkoda dalam kehidupan kita, supaya kita diarahkan dan dituntun seturut dengan kehendak. Dan yang ketiga, pastikan kita tetap menjala, sebab Yesus yang akan memastikan jala kita tak koyak. Di tengah tubuh yang lelah, Petrus dan kawan-kawannya tetap menebarkan jala. Sekalipun sebenarnya mereka belum tahu apa nanti yang akan mereka lihat dan apa yang akan mereka tangkap. Sungguh sesuatu yang tidak terbayangkan oleh mereka, bahwa ada banyak ikan pada jala mereka dan jala itu tidak koyak. Hal ini mengingatkan kita untuk terus hendaknya menebarkan kebaikan, sekalipun kita tidak tahu apa nanti yang akan kita terima dari Yesus. Yang pasti Dia akan bertindak adil dan senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bisa jadi dalam menebarkan kebaikan kita mendapatkan hambatan dan tantangan, tapi yakinlah Yesus beserta kita. Jadi dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, marilah jangan hanya menaruh ketakutan dan kekhawatiran kita kepada kekuatan kita sendiri, tapi libatkan Tuhan supaya karena kuasa-Nya kita mampu memikul salib yang kita bawa. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan bagi kita. Bahkan penampakannya pada murid-murid menjadi penegasan bagi kita bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Ini membuktikan Dia bukan patung buatan manusia yang tak punya kuasa, melainkan Dia ingin memberikan kepastian bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Jangan takut dan terus menebar kebaikan. Apalagi di tengah bangsa dan secara global kita sedang menghadapi wabah virus corona. Marilah kita bergandeng tangan, saling membantu, saling menguatkan dan menghibur. Yakinlah jala tak akan koyak, sebab Yesus beserta kita. Hal-hal yang biasa jadikanlah luar biasa, karena Tuhan akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas firman yang sudah Engkau taburkan bagi kami di dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap perkara yang kami hadapi. Tuhan, kami rindu supaya setiap peristiwa yang kami jalani dalam kehidupan ini, Engkau sendiri yang juga ambil bagian Tuhan. Sehingga kami bisa melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, itu semua adalah penyertaan Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang membuat kami menjadi berhasil, membuat kami memiliki kekuatan untuk melalui itu semua. Oleh karenanya Bapa, kami menyerahkan setiap segi kehidupan kami hanya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
atas kebaikan dan kasih setianya yang kita wujudkan dalam persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan perpuluhan, dapat dimasukkan dalam amplop terpisah. Dasar kita memberi persembahan terambil dari Nehemia 12 ayat 43. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga kepada perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Syukur pada Tuhan baru senandungkan lagu baru bagimu. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagimu. Muliakanlah nama Tuhan karena kasih-Nya amat dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagimu. Mari kita berdoa. Bapa Allah surgawi, sungguh hanya nama-Mu yang layak kami agungkan. Kasih dan setia-Mu telah nyata bagi kehidupan kami. Maka pada saat ini kami bersyukur atas kasih setia-Mu dengan mempersembahkan yang kami haturkan. Kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ajar kepada kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, saat ini kami hendak menaikkan syafaat. Kiranya Engkau mengabulkan dan memberikan yang terbaik bagi kami. Saat ini kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus bagi jemaat-Mu yang ada di GKSBS Tanjung Pintar. Berikan kami kesehatan, kekuatan, penghiburan, secara khusus pada saat ini kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya penyertaan-Mu yang memampukan kami melewati ini semua. Kami juga mohon kiranya Engkau memampukan kami untuk terus memelihara iman kami, sekalipun kami harus beribadah bersekutu dengan berbagai keterbatasan. Saat ini kami juga berdoa untuk dunia umumnya dan bangsa Indonesia khususnya. Kami mohon supaya wabah virus corona segera berlalu dan kami dapat bergandeng tangan, bergotong royong serta bekerja sama untuk melakukan segala yang terbaik. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami supaya mereka dapat dengan bijaksana mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam mengatasi pandemi COVID-19, sehingga kami bisa hidup dalam damai sejahtera. Kami berdoa untuk tenaga medis dan segenap relawan yang menjadi garda terdepan dalam menangani wabah COVID-19. Kiranya Engkau yang melindungi dan memelihara kesehatan bagi mereka. Demikian Bapa, doa yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucap bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan roh kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Pulanglah dan yakinlah Tuhan akan senantiasa menolongmu. Tetaplah menebarkan kebaikan, karena jala Tuhan tak akan goyah. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.